Seperti Amerika, kenapa klan Uchiha selalu menyulut peperangan? Ya, Uchiha memang sudah ditakdirkan menjadi vilain abadi di dalam anime serial Naruto. Seperti layaknya Amerika, yang selalu menampilkan diri sebagai seorang vilain utama dalam balutan klaim mereka sebagai polisi dunia. Namun, pernah nggak kamu berpikir, kenapa sih Amerika selalu seolah sangat ingin ikut campur dengan segala konflik dan peperangan yang terjadi di dunia ini? Apa yang terjadi jika mereka duduk manis saja, hidup damai, tidak melakukan apa-apa dan hanya menjadi penonton saja di tribun penonton? Sepertinya jawaban itu bisa kita dapatkan pada klan Uchiha di dalam anime Naruto. Seperti yang kita ketahui, Uchiha adalah salah satu klan terkuat di serial Naruto. Satu-satunya yang bisa mengimbangi mereka hanyalah klan Senju dengan kemampuan Mokuton mereka. Namun, ya inilah titik baliknya, sebuah konsekuensi sebuah klan yang dianggap kuat karena adanya perang. Klan Uchiha adalah klan yang haus dengan kekuatan dan peperangan. Tanpa peperangan, mereka akan mencari peperangan mereka sendiri. Itulah yang terjadi pada arc masa-masa damai di Konoha. Uchiha tidak berguna di masa-masa damai. Mangekyo Sharingan, Susanoo, Genjutsu, dan jurus-jurus ajaib yang biasa kita lihat di serial Naruto terdengar bagaikan dongeng sebelum tidur saja di masa damai Konoha. Ya, itu adalah sebelum terjadinya penyerangan Kyuubi yang dilakukan oleh Tobi. Kenapa hal itu terjadi? Ya, di dalam anime lain, di anime berjudul Shoukoku no Altair, anime ini menjelaskan hal ini dengan cukup logis. Bagaimana Baldrine, sebuah negara vilain utama di anime ini, selalu mengobarkan peperangan dan cenderung selalu berekspansi di seluruh wilayah negara lain adalah karena mereka memiliki corak sebagai negara agrikultur. Ya, corak negara tersebut selalu mencari tanah baru untuk dijadikan tempat peternakan dan juga pertanian. Berbeda dengan negara-negara lainnya seperti misalnya Venedik, mereka adalah negara pedagang, di mana mereka tidak terlalu risau dengan luas negara dan kekuasaan, asalkan mereka memiliki pasar untuk menjajakan dagangan mereka. Ya, setiap negara dan suku itu memiliki corak mereka masing-masing, dan Amerika adalah negara yang memiliki bisnis senjata terbesar di dunia. Jelas mereka akan selalu berusaha menjajakan dagangan mereka agar laku di pasaran. Lalu bagaimana caranya agar industri senjata mereka maju dan bisa laku di pasaran? Ya, pastinya dengan cara mengobarkan peperangan, turut aktif ikut dalam peperangan di mana saja, show off dengan cara menggempur negara-negara lain dengan senjata-senjata canggih dan pesawat-pesawat tempur mereka sebagai sebuah promosi yang cukup efisien tentang kecanggihan teknologi mereka. Serta sudah pasti itu akan menempatkan dan memberikan image bahwa mereka adalah negara superpower dengan senjata paling canggih di dunia. Ya, semua itu demi industri, demi bisnis yang telah menjadi corak utama dari negara ini. Karena perang adalah masalah uang dan ekonomi. Dan jawaban dari pertanyaan kita sebelumnya, jika mereka duduk manis, hidup damai, tidak melakukan apa-apa dan hanya menjadi penonton saja di tribun penonton, adalah Amerika akan menjadi seperti layaknya klan Uchiha di masa damai di dalam serial Naruto. Jelas Amerika akan kehilangan hampir semua kekuatan yang menopang ekonomi mereka selama ini, yaitu industri senjata.